Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurafni Octavia SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan karir impian saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya setelah itu dengan NIM 2309 0150 1034. Adapun karir impian saya itu ingin menjadi fashion designer dan memiliki butik. Alasan memotivasi saya itu saya memiliki passion dalam dunia desain, khususnya fashion, namun juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Dengan membuka usaha butik, saya dapat menggabungkan kreativitas desain dengan kemampuan analisis keuangan yang saya miliki. Motivasi utama saya adalah menciptakan produk fashion yang unik dan berkualitas, sekaligus menjalankan bisnis yang sehat dan berkelanjutan secara finansial. Adapun kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai karir impian saya itu pertama desain fashion. Kemampuan menciptakan desain pakaian yang menarik, unik, dan sesuai tren, serta kebutuhan pasar. Yang kedua, manajemen keuangan. Keterampilan mengelola arus kas, membuat perencanaan anggaran, dan menganalisis keuntungan untuk menjaga kestabilan usaha. Ketiga, pemasaran dan branding. Kemampuan membangun identitas butik, memasarkan produk melalui berbagai saluran online maupun offline, serta meningkatkan brand awareness. Keempat, manajemen operasional. Keterampilan dalam mengatur produksi, stok, kualitas produk, hingga pelayanan agar bisnis berjalan lancar dan efisien. Kelima, komunikasi dan negosiasi. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, pemasok maupun mitra bisnis, serta melakukan negosiasi yang menguntungkannya visi dan misi. Visi saya menjadi butik fashion, membangun butik fashion terkemuka yang tidak hanya dikenal karena desainnya yang inovatif dan mengikuti tren, tapi juga karena memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Misi saya pertama, menyediakan produk fashion berkualitas dengan desain kreatif dan harga terjangkau. Kedua, mengelola bisnis dan prinsip akuntansi yang baik untuk memastikan keberlangsungan usaha. Ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, strategi saya untuk mencapai karir saya. Pertama, meningkatkan kompetensi desain dan bisnis secara bersamaan. Tidak hanya fokus pada kreativitas fashion, tetapi juga terus belajar manajemen bisnis. Dengan demikian, kemampuan desain berkembang seiring dengan kemampuan mengelola usaha. Kedua, membangun portofolio dan brand pribadi. Contohnya membuat koleksi desain sebagai portofolio dan memperkuat identitas brand agar lebih dikenal konsumen. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan daya tarik pasar. Ketiga, mengembangkan mentalitas wirausaha dan kreativitas. Selalu terbuka pada peluang baru, berani mengambil risiko, dan mengasah kreativitas agar produk memiliki nilai lebih dari pesaing. 4. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menentukan target realistis dalam jangka pendek, misalnya jumlah produk terjual dan visi besar jangka panjang. Misalnya menjadi brand fashion yang dikenal luas agar arah bisnis lebih jelas dan terukur. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi. Pertama, sistem akuntansi digital. Dengan software akuntansi, misalnya Accrued Journal ID atau QuickBooks, pencatatan transaksi bisa dilakukan otomatis, lebih rapi, dan mengurangi risiko kesalahan manual. Data keuangan juga bisa dipantau secara real time. Kedua, e-commerce dan media sosial.
Teknologi memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan lebih luas melalui marketplace, contohnya Tokopedia dan Shopee, dan media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok. Selain sebagai etalase produk, platform ini juga bisa menjadi media promosi. Ketiga, desain digital. Aplikasi desain seperti Adobe Illustrator atau CorelDRAW membantu membuat logo, katalog, hingga mencakup produk dengan tampilan profesional. Hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik visual bagi konsumen. Keempat, analitik data. Data penjualan dan perilaku konsumen yang terkumpul bisa dianalisis untuk memahami tren pasar, produk favorit, dan strategi promosi yang efektif. Dengan begitu, keputusan bisnis bisa lebih tepat sasaran. Selain pemanfaatan digital, ada juga peluang bisnis, yaitu pertama, pasar fashion lokal dan online. Minat masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z, terhadap produk fashion yang unik, trendy, dan memiliki identitas lokal terus meningkat. Kehadiran platform online membuat produk lebih mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai daerah. Kedua, kolaborasi dengan desainer dan influencer. Bekerja sama dengan desainer memberikan nilai tambah pada inovasi produk. Sementara influencer membantu meningkatkan exposure brand melalui media sosial. Kolaborasi ini bisa memperluas pasar dengan cepat. Ketiga, custom design dan personalization. Konsumen kini lebih menyukai produk yang sesuai dengan gaya pribadi mereka. Menawarkan layanan desain khusus atau personalisasi, misalnya menambahkan nama, motif, atau warna pilihan, juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Keempat, ekspansi pasar. Dengan kualitas tinggi dan ciri khas lokal, produk fashion juga dapat menembus pasar ekspor. Hal ini dapat membuka peluang besar untuk meningkatkan daya saing, sekaligus memperkenalkan identitas budaya Indonesia ke mancanegara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.